warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Kurniati dari Pendidikan Matematika kelas D Universitas Negeri Padang akan mempraktekkan pembelajaran tentang program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga Ananda selalu berada dalam lindungan Allah. Sekarang coba silahkan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling Ananda apakah ada sampah, dan coba lihat di dalam kolom mejanya masing-masing apakah ada sampah. Jika ada sampah, silahkan bersihkan terlebih dahulu. Silahkan anak-anak bersihkan terlebih dahulu. Nah, agar kelas kita kondusif dan kita nyaman dalam belajar, maka anak-anak harus membersihkan sampah-sampah yang ada di sekeliling Ananda, dan untuk mendisiplinkan Ananda tentang perlunya kebersihan. Nah, apakah anak-anak setelah semangat siap dalam pembelajaran? Alhamdulillah, Ananda telah siap. Apakah anak-anak semangat dalam pembelajaran? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba acungkan tangan. Minggu kemarin Ibu telah menyebutkan pembelajaran kita hari ini. Coba sekarang acungkan tangan siapa yang masih ingat. Silahkan acungkan tangan. Ya, Ani silahkan. Ya, bagus Ani. Ada yang lain? Ya, silahkan. Ya, silahkan Robi. Ya, Pak Robi. Nah, bagus Ani dan Robi. Bagus. Nah, kemarin Ibu telah bilang pembelajaran kita minggu yang akan datang. Ibu menyampaikan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang cerita ke dalam model matematika. Nantinya Ananda diharapkan dapat menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Jadi yang tadinya hanya sekedar cerita biasa, Ananda rubah menjadi misalnya jadi bentuk operasinya, kemudian model matematikanya, ketidaksamaannya, dan lain-lain. Kemudian setelah itu Ananda diharapkan mampu menentukan daerah hasil dari ketidaksamaan dari model matematika yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah itu Ananda mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan linear. Ananda dalam kehidupan sehari-hari, program linear ini memiliki banyak manfaat. Dan yang pertama diantaranya, silahkan perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Menurut Ananda, ini gambar apa? Silakan Ali, apa? Ya, betul Ali, ini adalah gambar toko baju. Ada pendapat lain tentang mengenai ini? Iya, silakan Sarti, apa? Ya, betul Sarti. Ini adalah toko kain yang belum berbentuk baju, tetapi masih dalam bentuk kain. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar yang Ibu tayangkan lagi. Gambar apa ini? Ana, silakan, gambar apa ini? Ya, betul Ana, ini adalah gambar toko kue. Kemudian, nih satu lagi, perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Silahkan, siapa lagi yang belum? Silahkan, ya Ayu, silahkan, apa lagi Ayu? Ya, betul Ayu, tukang parkir. Nah, sekarang apa saja kendaraan yang ada di parkiran ini?
Ya, apa anak-anak? Ya, kelihatannya ibu milih Aninda apa gambar apa anak? Ya, ada mobil dan motor. Nah, sekarang apa sih manfaat dari kita mempelajari ini? Silahkan, coba yang berpendapat silahkan acungkan tangan. Ya, Ani, apa Ani? Betul apa Ani? Ya, untuk mengetahui, ya betul, untuk mengetahui jumlah dari barang-barang ini. Betul sekali Ani. Kemudian ada pendapat lain? Ya, Andi, apa Andi? Ya, betul Andi. Untuk mengetahui nilai optimum atau pendapatan minimum yang akan kita peroleh. Nah, seorang pengusaha pastinya ingin memperoleh hasil yang memuaskan, memperoleh keuntungan yang optimum atau keuntungan yang maksimum. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimum dan optimum dari penjualan dari hasil produksi ini semuanya. Nah, kita itu bisa menggunakan program linear. Nah, dan telah nampak kan banyak sekali keuntungan atau manfaat dari mempelajari program linear. Nah, sebelumnya minggu yang lalu ibu kita telah mempelajari tentang, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo anak-anak, ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Ani, apa kemarin kita belajar tentang apa? Ya betul, kemarin kita tentang sistem persamaan linear satu variabel. Ada lagi yang pendapat yang lain? Ya Andi, silahkan Andi. Ya bagus Andi. Dah, ada lagi yang lain? Kayaknya masih ada yang belum tersebutkan oleh Andi dan ini tadi. Nah, silahkan, siapa lagi? Ya, silahkan Tommy. Apa Tommy? Ya bagus Tommy. Nah, tentang sistem persamaan linear satu variabel, kemudian sistem persamaan dua variabel dengan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Kemudian kita telah belajar tentang, nah siapa yang masih ingat tanda pertidaksamaan dari kemarin? Siapa yang masih ingat? Silahkan anak-anak, siapa yang ingat? Ya ibu tunjuk ya, silahkan ayo kita belajar pertidaksamaan linear apa kemarin? Ya besar sama, ya tandanya itu besar sama dan kecil sama. Bagus Ayu. Nah, sekarang Anda perhatikan dengan seksama video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian jika perlu Ananda catat apa yang diketahui dalam soal agar nantinya ketika Ibu bertanya kepada Ananda tentang video yang akan Ibu tayangkan nanti, Ananda mengetahuinya. Nah, sekarang coba perhatikan video yang Ibu tayangkan dengan seksama. SMA Negeri 11 Yogyakarta akan merayakan hari ulang tahun sekolah yang ke-100. OSIS bermusyawarah untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Sesuai kesepakatan, akan diadakan konser musik dengan bintang tamu Sheila on 7. Dan konser tersebut terbuka untuk umum. OSIS berencana akan membuat merchandise berupa kaos dan mug. Dan telah disepakati jumlah kaos dan mug yang akan dijual paling banyak 200 buah. Modal yang dimiliki adalah 6 juta rupiah.
harga beli satu buah kaos adalah Rp40.000 dan akan dijual dengan harga Rp65.000 tiap kaos. Sedangkan harga beli satu buah mug adalah Rp15.000 dan akan dijual dengan harga Rp30.000 tiap buah. Maka berapakah jumlah kaos dan mug yang harus disediakan OSIS SMA Negeri 11 Yogyakarta agar mendapatkan keuntungan maksimum? Kita harus mengetahui apa yang diketahui soal, apa yang ditanya soal, kemudian bagaimana cara memodelkan cerita tadi ke dalam model matematika. Nah, sekarang coba kemukakan apa yang diketahui dari soal tadi. Ya, apa? Ya, apa, Ayu? Ya, bagus, Ayu. Jadi, harga kaos tadi adalah 40.000. Nah, ini adalah harga beli. Harga beli kaos. Kemudian, apa lagi? Ya, harga beli mug. Berapa anak-anak harga beli mug? Ya, 15.000. Kemudian di soal tadi ada juga harga jual. Harga jual kaosnya berapa? Harga jual kita bikin di sini ya, harga jual. Harga jual kaos berapa? Ya, 65.000. Kemudian tadi di video tadi juga ada menyebutkan harga jual mug. Berapa harga jual mug? Ya, betul, 30.000. Nah, tadi juga dijelaskan tentang modal. Nah, berapa modal dari harga beli kaos dan mug tadi? Silakan, ada yang menyimak video tadi? Ya, silakan Ani, apa Ani? Ya, betul Ani, harga modal dari pembelian kaos dan mug tadi itu 6 juta. Nah, kemudian di soal tadi juga menyebutkan mug dan kaos yang akan dijual. Berapa tadi? Ya, silakan Ayu. Ya, betul sekali Ayu, yaitu 200. Jadi kaos ditambah mug itu 200. Nah, sekarang Ibu terjemahkan kembali kalimat ini seperti yang ada di video tadi. Nah, di dalam video tadi katanya OSIS akan mengadakan perayaan ulang tahun sekolah, kemudian dia menyediakan kaos dan mug paling banyak 200. Nah, paling banyak 200. Nah, kira-kira menurut Ananda, kata-katanya paling banyak ya. Paling banyak tuh maksudnya apa? Apakah boleh dari 200? Apakah 203 termasuk ke dalam ini? Silakan Andi. Apakah ke 203 misalnya 203 ya, termasuk jumlah mug dan kaos itu boleh?
Ya, tidak boleh. Apakah 198 boleh? Apakah boleh? Ya, apa Andi? Ulang lagi jawabnya. Ya, bagus Andi, tidak boleh. Jadi, kalau 198 boleh, 203 boleh. Jadi petanda tidak samaannya apa yang cocok kita gunakan? Apa anak-anak? Sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu kita sedang pelajari tentang tidak samaan, yaitunya besar sama dan kecil sama. Silakan apa? Ya, bagus sekali Nita, yaitu kecil sama. Jadi tandanya adalah kecil sama. Kemudian di sini harga kaosnya 40.000. Kemudian harga muknya itu 15.000. Modalnya 6 juta. Kemudian apakah boleh lebih dari 6 juta? Nah, masih bingung? Ya, Ibu perjelas lagi. Apakah misalnya kita memiliki modal 6 juta untuk membeli kaos dan mug. Apakah boleh lebih dari 6 juta untuk membeli kaos dan mug ini? Ya, bagus Nita, tidak boleh. Jadi, tanda ketidaksamaan yang cocok bagaimana? Juga kecil sama. Nah, karena ini masih acak-acakan dan belum jelas, maka kita bikin dalam bentuk tabel agar mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ntar ya, Ibu hapus dulu. Nanti Ibu hapus. Ya, baiklah. Nah, jadi kita bentuk dalam tabel. Nah, sebelum kita membentuk ke dalam tabel, kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan kaos dan Y sama dengan mug. Jadi, nah, misalkan kita seperti ini ya. Kita misalkan di sini yaitunya harga beli. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti ini adalah kaosnya, ini adalah mugnya. Nah, di sini harga beli. Nah, di sini harga jual. Nah, berapa harga beli dari kaos tadi? 40.000. Kemudian harga beli dari mug yaitunya 15.000. Kemudian kita letakin di sini harga jual. Harga jualnya itu 65.000 untuk kaos. Kemudian untuk mug harga jualnya 30.000. Nah, di sini mug tadi kita sudah bikin harga belinya yaitu dengan modal yaitu 6 juta. 6 juta tadi kita sepakat telah bahwa tandanya itu kecil sama. Kemudian kita juga telah melihat tadi dari video mug ditambah kaos yaitu tidak paling banyak, berarti dia tuh harus kecil sama 200. Nah, sekarang dari soal tadi ditanya yaitunya tentang nilai optimum atau keuntungan maksimum yang didapat dari kasus atau permasalahan ini. Jadi yang ditanya soal apa anak-anak? Ya, jadi betul sekali tujuan kita yaitunya untuk memperoleh 65.000 X ditambah 30.000 Y agar hasilnya maksimum. Ya. Jadi kita telah melihat
modal matematikanya. Tapi untuk lebih memperjelas, mari kita bikin di sininya. Berarti X ditambah Y, modal matematikanya lah X tambah Y kecil sama 200. Kemudian 40.000 X ditambah 15.000 Y kecil sama 6 juta. Nah, kemudian kita yang diketahui itu, kemudian kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, sekarang mari kita sederhanakan persamaan ya. Anggaplah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. Apa tujuannya kita menyederhanakan persamaan ini? Silahkan, apa ada yang ingin berpendapat apa tujuan kita menyederhanakan persamaan? Ya, Andi, apa Andi? Ya, bagus Andi, untuk mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Nah, kira-kira menurut Ananda ini bisa kita sederhanakan dengan membagi berapa? Ya, bagus, dengan membagi 1000. Sekarang kita sama-sama, kita biar lebih jelas kita bikin di sini ya. Persamaan 1. Kita bagi 1000. Nah, setelah kita sama-sama kita bagi 1000, maka hasilnya 40X ditambah 15Y kecil sama 6000. Kira-kira menurut Ananda kita bagi berapa lagi? Ya, kita bagi 5. Jadi hasilnya 8X tambah 3Y kecil sama berapa? 1200. Ini adalah persamaannya. Ini persamaan kedua tadi setelah kita sederhanakan. Nah, sekarang kita telah melihat, kemudian bagaimana caranya untuk memperoleh nilai maksimumnya. Gimana? Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Yang tadi ya, yaitunya dengan kita bikin grafiknya itu. Nah, kita bikin di sini dulu ya. Nah, masih ingat ini persamaan 1. Biar untuk memperhemat papan tulis kita bikin di sini. Nih persamaan 2-nya. 8X ditambah 3Y kecil sama 1200. Hapus ya. Nah, dari persamaan pertama yaitu kita cari titik potong dari persamaan pertama. Titik potong persamaan X ditambah Y kecil sama dari 200. Titik potongnya, kita misalkan terlebih dahulu X-nya yang sama dengan 0. Misal X sama dengan 0. Nah, jadi X ditambah Y kecil sama 200. Berarti X-nya 0 tambah Y. Sama dengan 200 sama dengan 200. Jadi Y-nya sama dengan 200. Jadi titik potong dari persamaan yang pertama yaitu X, Y. Yaitunya X-nya berapa tadi? 0,200. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang tadi kita misalkan Y sama dengan 0. Kemudian X ditambah Y sama dengan 200. Kemudian X-nya X tambah Y 0 sama dengan 200.
Jadi X-nya sama dengan 200. Jadi titik potongnya yaitu 200,0. Maaf, 200,0. Nah, sekarang kita bikinkan koordinatnya di sini. Nah, 0,200 ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. 0,200. Di sini ada 0. Nah, kita anggaplah di sini misalnya 200, di sini 200. 0,200 jadi titiknya di mana? Ya, bagus di sini 0, nah, itunya 0,200 di sini. Nah, kemudian 200,0. Ya, ini adalah jadi kita bikin 200. Jadi kita hubungkan garisnya. Nah, ini adalah untuk persamaan pertama. Oke, anak-anak, ada yang paham ada yang tidak paham sampai sejauh ini? Setelah yang Ibu jelaskan ini, ada yang tidak paham? Silahkan acungkan tangan, silahkan berpendapat, silahkan berkomentar. Ya? Ada? Ya, bagus, Ananda paham. Kemudian kita masuk kepada persamaan kedua. Oke ya, bentar. Persamaan kedua. Gambarnya tidak kita hapus, nanti kita akan menggabungkan. Kemudian persamaan yang kedua itu 8X tambah 3Y kecil sama 1200. Nah, sama kayak yang persamaan pertama tadi, kita juga memisalkan salah satunya dengan 0 untuk memperoleh titik potong dari persamaan. Nah, misalkan Y-nya yang sama dengan 0, jadi hasilnya 8X tambah 3Y sama dengan 1200. 8X ditambah 3 kali 0 sama dengan 1200. Nah, kemudian 8X sama dengan 1200. Jika 8X hasilnya 1200, berarti X-nya gimana? Ya, bagus Ali, kita bagi dengan 8. 1200 bagi 8 berapa, anak-anak? Berapa? Ya, betul, 15. Apakah betul? Ya, bagus sekali. X-nya adalah 150. Kemudian, jadi titik potongnya berapa? X, Y. X-nya 1150,0. Nah, untuk kemudian tadi kan Y-nya yang misal 0, sama kayak yang tadi. Sekarang kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Misalnya X-nya yang sama dengan 0. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam persamaan, yaitu 8 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 1200. Berarti 3Y sama dengan 1200. Jika 3Y yang 1200, berapa kira-kira Y-nya? Yaitu berapa, anak? Berapa? Ya, kita bagi dapatnya 400. Nah, dipotongnya yaitunya berapa? X-nya sama dengan 0, Y-nya 400. Nah, sekarang kita bikin di grafik kita tadi itu 150,0. Kita anggaplah di sini 150. Kemudian 0, Y-nya 400. Y-nya 400. Ya, maaf, kita bikin perpanjang lagi. Ini 400. Ini adalah sumbu Y. Sekarang kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Jadi titik potongnya di sini. Maka kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita arsir hasil daerah persamaannya. Jadi ini adalah
daerahnya. Daerah. Kenapa kita mengambil ini daerahnya? Karena ini yang sering dihimpit oleh garis dari pepotongan kita tadi, yaitunya coba Nanda lihat nih. Ini yang paling sering dihimpit. Oke. Nah, sekarang mari kita cari titik potong dari kedua garis ini. Nah, caranya kemarin Ibu telah mengajarkan caranya, yaitu bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi, bisa dengan campuran. Nah, Nanda telah paham kemarin kan tentang itu, tentang cara mencarinya. Nah, coba Ananda cari titik potong dari kedua garis ini dengan metode yang telah Ibu ajarkan kemarin, yaitu metode substitusi atau metode eliminasi ataupun metode campuran. Nah, setelah itu baru Ananda cari, kemudian Ananda masukkan titiknya ke dalam tujuan kita, yaitu apa tujuan kita tadi? Yaitunya mencari keuntungan maksimum dari penjualan MOOC yang kita jual dengan harga 65.000 dan kaos 65.000, kemudian dengan MOOC seharga 30.000 dengan keuntungan maksimal. Maka didapatlah nantinya didapatlah keuntungan maksimum dari yang kita peroleh. Nah, baiklah, untuk itu apakah Ananda paham atau ada yang tidak mengerti tentang apa yang Ibu ajarkan? Silahkan coba acungkan tangan siapa yang tidak paham. Sebelum Ananda bekerja, silahkan tanyakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang coba Ananda lanjutkan pengerjaan dari soal ini di buku latihan Ananda. Coba dicatat dari awal sampai akhir, sampai penemuan solusi dari permasalahan ini didapatkan. Nah, kemudian setelah itu coba buka bukunya halaman 30. Coba lihat bukunya halaman 30 dulu. Udah ketemu anak-anak? Udah. Coba lihat halaman 30 nomor 1 sampai 3. Nah, silahkan dikerjakan secara pribadi di buku latihannya masing-masing dan nanti Ibu akan kumpulkan. Silahkan Ananda bekerja dalam waktu 20 menit. Waktunya sedikit, ya Ibu tambah lagi menjadi 30 menit ya. Ya, maksimalnya 30 menit. Setelah 30 menit yang akan datang, nanti Ibu akan menyuruh Ananda untuk mengumpulkan buku latihannya. Silakan dikerjakan, dan jika tidak mengetahui silakan bertanya kepada Ibu ataupun kepada temannya yang mengetahui. Dan Ibu harapkan Ananda semuanya itu paham agar nantinya ketika ujian ataupun Ibu kasih tahu, nanti Ibu akan ngasih Ananda kuis, jadi Ananda harus paham. Oke, silahkan bekerja. Udah selesai anak? Udah, waktunya telah habis. Silahkan kumpulkan latihannya di depan. Silahkan. Ya, Ibu tunggu. 1, 2, 3. Silahkan. Ya, sekarang alhamdulillah tugas Ananda telah terkumpulkan semuanya. Sekarang coba Ananda keluarkan kertas 1 lembar. Nanti Ibu akan memberikan kuis. Silahkan, nggak ada lama-lama, waktu kita telah habis ya. Silahkan. Nah, coba silahkan kerjakan soal ini dalam waktu 5 menit. Udah, Nana selesai, habis waktunya. Silahkan kumpulkan kuisnya ya. Silahkan. Robi, silahkan Robi, nggak ada waktu lagi. Robi silahkan kumpulkan ya.
Nah, baiklah anak-anak, nanti minggu depan Ibu akan memberikan nilai hasil dari kuis dan mengembalikan buku latihan Ananda. Kemudian Ananda akan Ibu minggu depan akan mengadakan istilahnya review materi ini dengan Ibu memberikan kuis lagi. Jadi Ananda tidak boleh lupa tentang materi pembelajaran hari ini. Ya, baiklah anak-anak, cukup sekian dari pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan, menakutkan, menyulitkan? Ya, wah luar biasa. Semangat Ananda masih ada, masih Ananda semuanya masih semangat meskipun udah di ujung pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini secara bersama-sama. Ya, Ani, materi apa saja yang kita pelajarkan tadi? Silahkan Ani. Bagus Ani. Ya, bagus Ani. Ada yang lain? Silahkan. Ya, bagus Robi. Tentang menentukan daerah hasil dari penyelesaian. Ya, bagus. Tadi kita telah mempelajari tentang memodelkan matematika, memodelkan soal cerita ke dalam bentuk model matematika, kemudian menentukan hasil dari penyelesaiannya, kemudian menentukan nilai optimum dari permasalahan konseptual yang telah Ibu berikan. Kemudian tadi kita telah mengerjakan kuis dan juga telah mengerjakan latihan. Nah, ada yang tidak paham atau ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tidak. Jika tidak, baiklah. Sekarang coba Ananda buka bukunya halaman 31, kerjakan nomor 2 sampai nomor 6 untuk Ananda kerjakan di rumah. Dan minggu depan Ibu akan menyuruh mengumpulkan PR Ananda. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersyukur bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.